Mengetahui dirinya dikejar, Maryam pun berontak lantaran dirinya tak sudi dinikahi oleh sang majikan. Mendapat penolakan dari Maryam, para preman suruhan sang majikan pun merasa geram dan tergoda dengan kemolekan paras Maryam. Kemudian, konon ceritanya para preman pun mulai berlaku tak senonoh. Mereka melecehkan tubuh Maryam dan kemudian membunuhnya. Untuk menutupi perilaku keji mereka, para preman yang takut ketahuan belangnya itu kemudian memilih untuk melemparkan jasad Maryam ke area persawahan tak jauh dari tempat ia terbunuh, yakni di kawasan Ancol yang kini menjadi jembatan. Namun versi lain dari legenda si manis jembatan Ancol ini memiliki cerita yang berbeda. Konon ceritanya dalam versi yang berbeda, nama asli dari sosok si manis jembatan Ancol ini berbeda-beda, yakni Maryam, Siti Maryam, Maria, hingga Aisyah. Bermula dari beberapa legenda tersebut, konon banyak warga yang menyaksikan penampakan gadis manis tak kasat mata di sekitar Sunter dan Ancol. Legendanya, sosok ini dipercaya sebagai hantu dari Siti Arya yang tengah gentayangan. Angkernya jembatan Ancol juga sering dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di sekitar kawasan jembatan ini. Banyak korban jiwa yang telah berjatuhan di kawasan jembatan Ancol ini. Tahun 1950-an adalah salah satu tahun paling kelam dan yang paling banyak memakan korban jiwa. Berdasarkan kesaksian para korban yang selamat, kecelakaan yang mereka alami itu berawal dari sosok wanita yang muncul di kawasan jembatan Ancol secara tiba-tiba. Sosok wanita cantik tak kasat mata yang muncul secara tiba-tiba dan menyeberang jalan, sehingga membuat para pengendara tidak fokus dan tak mampu lagi mengendalikan kendaraannya. Banyak sekali cerita seram yang sering dikaitkan dengan si manis jembatan Ancol ini. Konon di tahun 60-an silam ketika daerah Ancol masih berupa empang, seorang pendayung perahu mengaku pernah bertemu dengan sosok si manis. Menurut ceritanya, saat itu naiklah seorang perempuan yang cantik jelita. Saat itu hari pun sudah larut malam. Merasa kasihan dengan sosok perempuan cantik tersebut, ia pun mempersilahkan perempuan tersebut naik dan diantarkan ke tujuan sang perempuan. Namun betapa kagetnya ia saat pendayung mendapat bayaran dalam bentuk daun. Entah ia sedang tidak mujur atau memang saat itu sosok si manis sedang ingin menampakkan wujudnya saja. Selain cerita sosok si manis yang sering bergentayangan, konon ceritanya saat era penjajahan Belanda, kawasan ini adalah sebuah lahan luas berupa rawa-rawa dan semak belukar nan gelap. Mitosnya banyak warga yang menganggap kawasan ini sebagai tempat pembuangan anak jin dan makhluk halus lainnya.